Ya, pemirsa, aktivitas perjalanan arus balik mulai terjadi sejak 2 April lalu hingga 8 April 2025, pemirsa. Tingginya volume kendaraan di masa arus balik ini membutuhkan waktu perjalanan lebih lama dan juga melelahkan. Di samping memastikan kelayakan kendaraan, kondisi tubuh yang sehat merupakan faktor utama demi perjalanan aman dan juga lancar. Saat ini saya sedang berada di rest area 260B yang banyak menjadi lokasi favorit bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta untuk beristirahat di sini. Dan untuk situasi dan juga kondisi rest area sendiri di sini berdebu, dan untuk menunjang sarana kalian melakukan perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, saya pun akan bertanya dengan salah satu pemudik yang saat ini sedang berada di belakang saya. Halo Mas, Mbak, apa kabar? Halo. Namanya siapa dan mau kemana nih? Saya dengan Tansa, ini bersama istri saya Aika. Saya kemarin habis mudik dari Pekalongan, sekarang hendak balik lagi ke Jakarta. Oke, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan persiapannya nih seperti apa sih? Untuk persiapannya, saya pastikan kondisi mobil dalam kondisi yang bisa optimal bekerjanya, lalu memastikan juga kondisi saya dengan keluarga saya itu dalam keadaan yang sehat, lalu pastinya menyiapkan air mineral juga yang banyak untuk stok di jalan. Oke, kenapa memilih produk air mineral ini? Karena di kondisi rest area yang berdebu dan padat ini, saya butuh air mineral yang ada segelnya. Air mineral ini ada segelnya, jadi mencegah debu-debu untuk masuk. Oke. Kemudian gimana dengan mbaknya? Karena lem mineral itu sehat, Kak, dan mengandung mineral esensial. Dan hanya lem mineral yang mencantumkan kandungan mineral di labelnya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan, Mas? Paling kalau dari saya sih, saya memang sukanya lem mineral karena segar dan bisa diminum yang banyak. Lalu pastikan juga bersih, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas dan Mbaknya atas waktu dan informasinya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pemudik yang mana mereka tentunya dalam arus balik 2025 tentunya diperhatikan juga untuk nutrisi dari ketersediaan dari cairan tubuh. Pilihlah air mineral yang memiliki segel ditutupnya untuk mencegah debu masuk ke dalam kemasan air tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Nata Arman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan kendaraan sepeda motor memadati di jalur arteri persimpangan lampu merah Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemudik sepeda motor mulai kembali ke Jakarta lewat jalur Pantura. Ya, pemirsa, pemudik sepeda motor terlihat mengantri di simpang 4 lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon pada pagi ini. Antrian kendaraan mencapai 1 km lebih. Diperkirakan semakin siang volume kendaraan akan terus meningkat. Dan berdasarkan data dari Disub Kota Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta sejak pukul 12 Minggu dini hari hingga pukul 7 pagi sebanyak 34.210 kendaraan. Dan angka ini akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Diperkirakan pemirsa, gelombang arus balik kendaraan sepeda motor masih terus terjadi dan akan meningkat pada sore dan malam hari ini. Enam hari setelah Lebaran, pemirsa, arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik di jalur selatan khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai hari ini hingga 8 April 2025. Sementara itu rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di beberapa titik rawan macet. Pemudik pun diimbau mewaspadai titik rawan penumpukan kendaraan di Tanjakan Lingkar Gentong karena banyaknya kendaraan roda 4 dan 2 yang mogok. Selain Tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3, Malangbong, dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada rekan kami Toy Iskandar langsung dari jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang rekan Tois, seperti apakah kondisi terkini di jalur arteri Cirebon? Apakah masih terjadi kepadatan sepeda motor sejak pagi di sana hingga siang ini? Ya, selamat siang, terang dari juga dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu persimpangan 4 Palimanan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana hari ini merupakan hari puncak kedua arus balik yang bergerak dari arah kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah
Jawa Tengah menuju ke ibu kota seperti Jakarta dan Bandung ini terlihat masih mengalami kepadatan, Pram. Di mana pada pagi hari tadi sekitar jam 8, kendaraan sepeda motor ini terjebak kemacetan hingga 1 kilometer lebih, Pram. Dan di mana pada pukul jam 10 pagi ini, kendaraan sepeda motor ini terus membanjiri di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Dan kemacetan ini pun kerap terjadi di sejumlah titik persimpangan, Pram. Dan di mana kepadatan atau kemacetan ini sudah mengular 3 kilometer, Pram. Dan di mana kepadatan ini dengan adanya membludak,nya jumlah volume kendaraan yang melintasi di arteri sendiri. Dan sampai saat ini juga petugas kepolisian untuk mengarahkan, dan kita akan melihat, Pram, di mana ribuan kendaraan ini dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ini terus melintasi dan memadati jalur arteri Cirebon sendiri, Pram. Nah, di mana iring-iringan kendaraan terus bergerak melintasi, Pram. Dan di mana juga menurut data dari Disub Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon ini tercatat sudah 34.000 kendaraan, Pram, dari sejak 12 dini hari hingga jam 7 pagi tadi. Namun hingga saat ini, Pram, kendaraan yang terus secara datang bergelombol ini bisa mencapai sudah 54.000 kendaraan, Pram, pada untuk jam 10 siang ini. Dan di mana kepadatan ini, Pram, semakin siang semakin padat karena lantaran pemudik masih terjebak kepadatan di sejumlah daerah seperti di jalur arteri Brebes, terus Tegal, dan sejumlah kota lainnya, Pram. Dan di mana pemudik ini akan terjebak titik-titik persimpangan, Pram. Di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri ada 5 titik kepadatan, Pram. Di mana salah satunya di Terminal Harjamukti, terus di persimpangan Sanggraksan, Pemuda, terus lalu persimpangan Pleret, hingga persimpangan Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sendiri, Pram. Dan di mana merupakan hari ini juga, Pram, merupakan puncak arus balik, Pram, di mana para pegawai swasta maupun pegawai lainnya mulai hari Senin esok dia sudah mulai memasuki kerja, Pram. Dan di mana juga selain kepadatan dipadati ribuan kendaraan sepeda motor juga, Pram, diperparah kondisi ini juga dengan adanya kendaraan angkutan umum atau serta bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sendiri. Dan tidak hanya itu, Pram, kepadatan ini juga akibat dampaknya sistem penerapan one way yang diterapkan oleh Kakor Lantas sendiri terlihat, Pram, dari arah sana, dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah sendiri sejak malam tadi mengalami kepadatan yang cukup panjang. Kondisi ini diakibatkan dengan adanya penerapan one way, Pram. Dan bisa dilihat, Pram, kepadatan ini juga sudah mencapai sampai ujung sana sudah hampir 4 kilometer, Pram. Dan di mana juga kepadatan ini diprediksi semakin siang atau semakin sore hingga malam nanti, kepadatan ini akan terus mengular. Kondisi ini dilantarkan banyak warga lokal Cirebon yang melakukan hilir mudik untuk ke sejumlah daerah sendiri, Pram. Dan di mana di sini juga banyak objek wisata lokal yang kerap terjadi warga kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon hendak melakukan dan berpulangan pada di jam 5 sore nanti, sehingga berdampak kepada kepadatan atau kemacetan di titik rawan persimpangan atau kemacetan ini. Dan bisa dilihat, kendaraan sepeda motor ini baru bergerak karena sistem pergantian arus di titik persimpangan. Dan di mana kendaraan sepeda motor ini hanya dapat bisa melakukan
dengan kecepatan di bawah 10 km per jam, Pram. Dan di mana juga kendaraan sepeda motor ini hanya bisa berjalan rayap. Seperti itu, Pram. Oke, Toh Iskandar, ini banyak sekali titik kepadatan di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat ini. Lalu usaha apa saja di pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan yang sering kali terjadi di sana, rekan Tois? Ya, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon sendiri, Pram, sejak semalam sudah memberlakukan buka tutup secara manual, Pram, atau rekayasa secara manual di persimpangan Pemuda Kota Cirebon ini, di mana dari yang mengarah dari arah kota menuju ke Kabupaten Kuningan ini, petugas kepolisian terpaksa menutup atau membelokkan ke kiri dari arah Jakarta menuju Jawa, dan sehingga berdampak dengan adanya penutupan atau rekayasa tersebut, sehingga berdampak dikeluhkan oleh warga kota Cirebon sendiri, karena mengingat warga Cirebon juga harus nantinya terjebak kemacetan di sepanjang jalan Pantura Kedawung sendiri, sehingga mereka harus memutar arah yang lebih jauh lagi gitu, Pram. Sehingga kemacetan ini pun kerap terjadi, Pram, di jam-jam tertentu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita melihat juga, Pram, sebaiknya para pemudik ini yang melintasi di titik-titik rawan kemacetan di Kabupaten Cirebon maupun di Kota Cirebon sendiri, sebaiknya para pemudik ini harus melintasi pada pukul 7 hingga jam 8 pagi, maksud kami, Pram. Kalau diperhatikan, kalau pada siang ini hingga sore dan malam hari nanti, kemacetan ini bahkan diperparah. Kendaraan roda 4 itu tidak bisa bergerak, Pram. Namun kendaraan sepeda motor hanya bisa bergerak di bawah 10 km per jam. Seperti itu, Prof. Ya, Tois, Anda sudah selama sepekan berada di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Untuk saran Anda bagi para pemudik atau lebihnya pemudik motor, pukul berapa saja yang tepat sih sebenarnya untuk melakukan perjalanan di sana? Ya, Pram. Umumnya para pemudik ini melakukan perjalanan mereka pada malam hari, Pram. Di mana para pemudik juga memudik menggunakan di malam hari guna menghindari kepadatan arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon juga. Kondisi ini juga mengingatkan untuk menghindari terik matahari, Pram. Namun pemudik yang bergerak dari pagi, dari malam itu, kalau malam dia tersendat di Brebes, Jawa Tengah, Pram. Namun warga Cirebon yang melakukan hendak perjalanan ke Jakarta dan Bekasi tersebut pada melakukan perjalanan mereka di pagi hari jam 6, jam 7, seperti itu, Bro. Oke, baik, rekan Toh Iskandar, lalu medan-medan seperti apa saja di sana harus diwaspadai karena kebanyakan di sana pemudik motor yang melintas? Ya, gimana, Bro? Medan seperti apa saja harus diwaspadai pemudik motor di sana, rekan Toh Iskandar? Ya, para pemudik ini harus diwaspadai, terutama yang pertama titik-titik rawan kemacetan, Pram, di mana banyak titik-titik rawan kemacetan sendiri, Pram, di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri, Pram, di mana karena lantaran di Kabupaten Cirebon dan Kota arteri Kota Cirebon sendiri banyak titik pertemuan arus, Pram. Dan kalau melihat kita juga sepanjang jalur Pantura Cirebon setelah kami telusuri, Pram, dari perbatasan Losari hingga ke perbatasan Susukan Indramayu Cirebon sendiri, Pram, di mana tidak ada hambatan, Pram. Namun ketika sudah melintasi di Tiga Berlian, terus di persimpangan Arjamukti, terus Kanggraksan, Pemuda, hingga Pleret, terus lalu terakhir di Palimanan, itu ada 5 titik, Pram, yang menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas ribuan kendaraan roda 2 yang hendak melakukan perjalanan mereka. Namun hingga saat ini juga, Pram, jika dilihat ketika melihat petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota sendiri, ketika misalnya mengalami kepadatan yang lebih panjang, petugas akan merekayasa kendaraan bus besar atau truk
tumbuh juga. Ketika kepadatan motor ini tidak bergerak, maka kendaraan truk dan bus ini akan dialihkan jalur via alternatif, Ram. Dia melalui nanti via Karangampel Indramayu yang akan dialihkan di Gambiran Kota Cirebon sendiri. Seperti itu, Ram. Baik, terima kasih banyak Toh Iskandar langsung dari jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebanyak 260.000 kendaraan telah melintas menuju Jakarta pada arus balik mudik 2025 di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Jasa Marga memperpanjang sistem kontraflow lokal 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Ya, pemirsa, kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai terlihat menuju arah Jakarta. Antrian kendaraan dominasi kendaraan mobil pribadi dan bus antar kota provinsi, di mana untuk mengurai kepadatan, Jasa Marga memperlakukan sistem kontraflow lokal dari kilometer 70 hingga 36 diberlakukan sebanyak 2 lajur untuk mengurai kepadatan. Dari malam hari tadi, pemirsa, data dari Jasa Marga mencatat sebanyak 98.000 kendaraan melintas menuju Jakarta dari arah Trans Jawa. Angka ini merupakan tertinggi selama periode arus balik Lebaran 2025. Rencananya, Kapolri akan melakukan kunjungan ke pos pantau gerbang tol Cikampek Utama siang ini. Sekaligus rangkaian pemberlakuan sistem one way nasional dari titik gerbang tol Kalikangkung menuju titik gerbang tol Cikatama. Di Minggu pagi, pemirsa, jelang siang ini arus balik Lebaran juga kembali terpantau ramai dari arah Cikampek mengarah ke Jakarta. Namun sebaliknya kemacetan panjang lebih parah terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke timur sejak mulai dari kilometer 51 hingga kilometer 57 yang mengarah dari Jakarta ke Cikampek. Tingginya volume kendaraan membuat kemacetan parah karena kendaraan yang mengarah ke Cikampek hanya bisa dapat digunakan 2 lajur saja, sedangkan 2 lajur lainnya dipergunakan untuk jalur kontraflow kendaraan arus balik yang mengarah ke Jakarta. Diperparah banyaknya kendaraan yang hendak ingin masuk ke res area kilometer 57 sehingga menjadi penyebab kemacetan panjang ini terjadi. Dampak dari kemacetan parah ini, pemirsa, ribuan kendaraan yang mengarah tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat terpaksa harus menguntai panjang dan merayap untuk sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan sementara, pemirsa, untuk arus balik dari arah Cikampek, kendaraannya akan kembali mengarah Jakarta, kondisinya ramai lancar, kecepatan pun bisa dipacu 40 km sampai 60 km. Dibandingkan arus lalu lintas ke arah Cikampek mengalami kemacetan panjang. Puncak arus balik Lebaran lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi menjelang siang, pemirsa, juga terpantau ramai dan juga lancar. Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek terjadi kemacetan panjang hingga 5 km lebih. Tingginya volume kendaraan membuat kemacetan parah karena kendaraan yang mengarah ke Cikampek hanya bisa dapat digunakan 2 lajur, sedangkan 2 lajur lainnya dipergunakan untuk lajur kontraflow. Dampak dari kemacetan parah ini, pemirsa, ribuan kendaraan yang mengarah tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat terpaksa harus mengular panjang dan merayap untuk sampai ke gerbang tol Cikampek Utama.
Ya, pemirsa, breaking news arus balik Lebaran 2025 masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.